Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Ramadan Albiantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, sebagai saudara yang belum, tolong subscribe dan juga klik like-nya serta klik lonceng notifikasi ini supaya saudara kalau kami mengunggah video baru, saudara langsung mendapatkan notifikasi. Dan juga share kepada teman-teman saudara supaya mereka juga mendapat berkat sebagaimana saudara diberkati. Kalau saudara merasa tergerak untuk mendukung pelayanan kami ini, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada nomor bank yang ada di bawah video ini. Dan kalau saudara ingin berkunjung kepada Gereja Ortodoks, ingin mengetahui ibadah kami, saudara bisa mendatangi tempat-tempat gereja-gereja dan cabang kami yang ada di belakang daripada video ini. Atau kalau saudara memang di tempatnya belum ada gereja ortodoks, saudara mau merintis, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus untuk diatur, untuk kami datang ke tempat saudara. Mungkin saya sendiri akan datang untuk mengajar ke sana. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari Saudara Arwadi Sinuraya dari Medan, Sumatera Utara, yang bergereja di Gereja Batak Karo Protestan. Dan dia adalah dosen di salah satu universitas di kota Medan. Selamat sore Pak dosen, Pak Arwadi. Shalom. Pertanyaannya adalah, Shalom, saya ingin bertanya mengenai penciptaan manusia. Apakah manusia yang dimaksud diciptakan Allah pada Kejadian 1:27 adalah penciptaan Adam dan Hawa? Saya memperhatikan urutan penciptaan manusia di Kejadian pasal 1 berbeda dan urutan penciptaan Adam dan Hawa di Kejadian 2. Terima kasih. Pak Arwadi, kalau kita perhatikan Kejadian 1 ini adalah menceritakan penciptaan dalam urutan proses kejadiannya. Pertama diciptakan ada dahulu terang, yaitu energi awal yang akan menjadi energi semua semua daya hidup nanti yang ada pada alam yang mau diciptakan. Baru setelah diciptakan terang itu diciptakanlah benda-benda non-organik, batu, bumi, air, ya, bumi, tanah, lalu benda organik, ya, air, lalu tanam-tanaman, lalu binatang kecil, akhirnya binatang besar, dan akhirnya manusia. Jadi Kejadian pasal 1 ini berbicara tentang urutannya. Dan patut dicatat juga, apakah Kejadian pasal 1 itu berbicara menurut pemahaman kita tentang geologi yang berdasarkan penemuan-penemuan fosil-fosil? Pertanyaannya kita tidak tahu. Karena bahwa penyelidikan fosil dan lain-lain itu terjadi ketika sudah ada kejatuhan. Padahal penciptaan ini belum ada kejatuhan manusia. Berarti kalau gitu alamnya beda. Makanya kita tidak bisa mengatakan persis seperti gambaran dalam penemuan geologi dan fosil yang kita punya pada zaman ini, terutama sejak dimulai oleh Darwin itu. Ada kemiripan, ada kedekatan, tetapi tidak persis sama. Dan kita tidak usah memaksakan untuk menyamakan itu, karena Kitab Suci tidak berbicara mengenai bagaimana proses kejadian itu, tetapi Kitab Suci berbeda siapa yang menjadikan itu. Jadi Kitab Suci tidak menceritakan pencipta dari alam ini. Nah, kalau prosesnya bisa dipelajari dalam alam yang ada ini. Jadi Kitab Suci tidak menjadi sumber dari ilmu yang begitu, meskipun tidak harus bertentangan dengan ilmu. Gitu ya. Nah, jadi kalau gitu Kejadian 1 ini adalah berbicara tentang urutan daripada kejadian makhluk ini, dengan puncaknya adalah manusia. Nah, ini tidak diceritakan proses detailnya.
Sedangkan Kejadian pasal 2 itu semacam zoom ya, kalau telepon foto itu zoom dari Kejadian 1 ada 27. Penciptaan manusia yang pertama itu diciptakannya di Taman Eden. Jadi itu yang menjadi fokusnya Taman Edennya itu saja. Zoom daripada peristiwa itu. Oleh karena itu kelihatannya seperti berbeda ya, memang dari landscape gitu ya, dari pencapaian ini semuanya akhirnya di zoom jadi difokuskan pada satu tempat. Makanya kelihatannya ceritanya jadi beda. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 2 itu ayat 1 deh. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya udah, sudah selesai ini pasal 1 itu kan. Terus Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Terus? Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Berhenti bukan berarti Allah itu capek, lelah, enggak. Berhenti artinya selesai karyanya itu. Karena Allah itu tidak mengenal capek. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-123. Ya. Ayat 121. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, ini maksudnya begini kan, di Yerusalem dikelilingi gunung. Ya, seolah-olah itu Yerusalem jadi kuat karena ada pertolongan dari gunung itu. Tapi bukan gunung itu yang menjadi pertolongan. Makanya tanya, dari mana pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan dari gunung-gunung itu pertolongan itu. Terus? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Allah itu tidak tidur dan tidak bisa capek. Jadi berhenti di situ bukan karena capek, itu adalah bahasa untuk menyatakan bahwa karya penciptaan itu sudah selesai, sudah sempurna. Tidak ada penciptaan baru gitu loh maksudnya. Jadi ada yang orang keliru, oh Allah kok bisa capek? Bukan itu maksudnya. Karena Allah itu tidak bisa lelap. Terus? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Iya, sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Jadi ketika dikatakan Allah itu berhenti, bukan artinya dia capek, dia lelah, dia tidur, bukan itu. Maksudnya berhenti dari karyanya menciptakan dunia itu. Nah ini sudah selesai. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Nah ini berbicara tentang Taman Eden. Yang ayat 4b itu. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun yang di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ini fokus pada Taman Eden sebenarnya. Ya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi ini proses detailnya, proses zoomnya. Kalau dalam ayat pasal 127 itu secara umum dalam kaitannya dengan ciptaan yang lainnya. Di sini menjelaskan bagaimana proses terjadinya manusia. Jadi kalau ditanya, apakah Kejadian 2 itu berbicara dan 127 itu merupakan penciptaan Adam dan Hawa? Jawabannya iya. Yaitu memang Adam dan Hawa. Hanya yang Kejadian 1 itu adalah berbicara tentang urutan dengan penciptaan yang lain. Kejadian 2 itu fokus kepada penciptaan manusia, Adam dan Hawa di dalam Taman Eden itu sendiri. Jadi demikianlah jawaban saya kepada Pak Arwadi mengenai Kejadian pasal yang ke-1 dan ke-2 itu, ya dah. Ya, saya kira itu. Tuhan berkati, semoga dapat menjadi berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.